ke dasar perhitungannya. Bagaimana mendapatkan titik-titik detail dari lengkung vertikal ini? Maka kita harus mengetahui dulu. Tadi komponen-komponennya kalian sudah tahu. PLV, PPV, PTV. Ini kemiringan 1 atau G1, ini kemiringan 2 atau G2. PLV ke PTV itu adalah LV. Kemudian PLV, tinggi PLV ke tinggi PTV itu adalah Y. Ya. Maka untuk mencari Y di sini berapa? Kita lihat dari pertama tinggi PTV. Tinggi PTV di sini adalah tinggi PPV ditambah dengan tinggi dari PTV di sini. Tinggi PPV ini ya ditambah dengan Y yang di sini. Nah, kalau kita lihat ini segitiganya adalah ini, kita tahu ini kemiringannya ya. Kita tahu ini adalah LV per 2, ini LV per 2, ini G2, maka kita bisa mengetahui berapa tinggi di sini. Ya. Maka LV per 2 dikalikan dengan gradien itu adalah tinggi dari ini. Ya. Kemudian ditambahkan dengan tinggi PPV. Ya, tinggi PPV di sini. Kemudian tinggi E. Tinggi E mana tinggi E? Tinggi E di sini ya. Tinggi E adalah tinggi PPV ditambah, karena E di sini adalah perpanjangan dari G1, ini adalah yang mau kita cari E-nya, maka tinggi PPV ditambah dengan kemiringan G1 dikalikan dengan LV per 2, maka didapat E. Ya. AX kuadrat itu adalah dari tinggi PTV ke titik E di sini. Maka AX kuadrat adalah tinggi PTV yang di awal tadi dari sini ke sini dikurangi dengan tinggi E, maka kita dapat AX kuadrat. Maka tinggi PTV dikurangi tinggi E sama dengan G2 dikali LV per 200 min G1 dikali LV per 200. Kemudian sama dengan G2 min G1 dikali LV per 200. Kenapa di sini LV per 2, ini di sini LV per 200? Kalau G-nya itu dalam persen, artinya misalnya kemiringannya adalah 1%. Ini G-nya itu kita masukkan 1, maka 2 di sini harus 200 per 100 lagi. Tapi kalau kita masukkan di sini 0,01, maka ini LV per 2. Jadi tergantung kalian masukkannya dalam persen atau bukan. Ya, jadi sama aja, mau per 200 mau per 2, yang penting nilai G-nya itu kamu masukkan dalam bentuk persen atau sudah dalam atau bukan dalam persen ya, gitu. Jadi kalau misalnya kemiringan 1%, kalau di sini 1 berarti di sini harus 200. Kalau di sini 0,01 ya di sini LV per 2. Di sini LV per 2 juga. Gitu. Maka AX kuadrat adalah G2 min G1 dikali LV per 200. Ya. Kemudian X untuk titik PTV atau ini ya, X untuk titik PTV sama dengan LV. Jadi dari PLV ke PTV ini X-nya sepanjang LV. Maka ALV kuadrat itu sama dengan G2 min G1 dikali LV per 100. Jadi X yang di sini ya, itu adalah ALV kuadrat sama dengan G2 min G1 LV per 200. Maka A sama dengan G2 min G1 per 200 dikali LV. Ini kan LV kuadrat pindah. Maka untuk mencari
AX kuadrat di sini, A-nya adalah G2 - G1 per 200 LV. Ya. Kemudian B-nya berapa? B-nya BX. Oh, ini belum. Kemudian untuk mencari B, BX di sini adalah G1 dikalikan dengan LV. Ya. BX itu adalah kemiringan G1 dikalikan dengan LV. Nah, jika X di E di sini adalah sama dengan LV, maka BLV sama dengan G1 dikalikan dengan LV, maka B di sini adalah sama dengan G1. Maka jadi kalau rumusnya di awal itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka Y sama dengan A-nya itu adalah G2 - G1 dikalikan LV per 2, G2 - G1 dikalikan 200 LV atau 2 LV, ya. Kemudian B-nya dikalikan X kuadrat, ya. Sedangkan B-nya itu adalah G1 dan C-nya adalah tinggi awal dari PLV, maka kita bisa mendapat nilai Y. Contoh soal. Data berikut adalah hasil pengukuran untuk penentuan lengkung vertikal. Ketinggian tereduksi di titik I atau di intersection ini atau titik perpotongan kelandaian itu adalah 261,30. Ya, kemudian LV-nya adalah 100, 50, 50, ya. Kelandaian satunya adalah 1%, kelandaian duanya adalah 4%. Buatkan tabel pengukuran lengkung vertikal dengan interval 25 meter. Jadi, buatkan tinggi Y, intervalnya 25 meter. Anggap di sini T seawal itu adalah 0. Pada 25 meter pertama berapa Y-nya? 50 meter berapa Y-nya? 75 meter Y-nya berapa? 100 meter Y-nya berapa? Nah, yang diketahui adalah tinggi titik intersection-nya. Maka kita harus mengetahui dulu tinggi titik awalnya itu berapa. Nah, kemudian tinggi titik akhirnya itu berapa. Ini untuk kontrolnya, supaya kita tahu benar atau enggak perhitungan kita. Jarak tinggi titik intersectionnya 261,3. Jarak horizontal dari titik awal ke titik akhir adalah 100 meter. Maka dari intersection ke awal dengan intersection ke akhir ini 50 dan 50. Sehingga kalau di sini adalah tingginya adalah 261,3, ini 261,3, maka kalau ini turun sebesar 1%, berapa tinggi titik ini? Oh, berarti 2613 dikurang 1% dari jarak ini adalah 50. Ya, maka didapat tinggi titik awalnya 260,8. Tinggi titik akhir T1 di sini berapa? Kalau di sini tingginya adalah 261,3. Ya, kemudian kelandaian di sini adalah 4%. Kita ambil jarak datarnya ke sini. Ya, berarti 261,3-nya ada di sini. Maka jarak dari titik ini ke T1 itu berapa? Maka 261,3 ditambah. Kalau tadi karena turun dia dikurang, ini karena naik ditambah dengan 4% dikalikan dengan jarak intersection ke T1, 50 meter. Ya. Kemudian setelah kita tahu berapa tinggi titik awal dan titik akhir, maka kita hitung detailnya. Langkah kedua, hitung tinggi titik pada lereng garis singgung yang melalui T, letaknya bisa di bawah atau di atas. Pada kasus ini terletak di bawah lereng.
Maka tinggi titik pada lereng adalah elevasi T ditambah BX. Atau elevasi T itu adalah, di sini adalah PLV. Elevasi T tadi sudah diketahui, elevasi T itu adalah 260,8. Maka kita menghitung BX-nya. B adalah kemiringan lereng 1, ya. X adalah jarak datar dari awal. Sehingga mencari tinggi titik lereng itu adalah tinggi lereng pada titik awal 0 adalah 260,8. Tinggi titik pada titik 1 kan tadi per 25 meter ya, 0, 25, 50, 75, 100. 0-nya 260,8. Maka pada 25-nya adalah 260,8 ditambah 1% dari jaraknya 25. Kemudian tinggi titik 2, 260,8 ditambah 1% dari jaraknya 50. Tinggi titik 3, 260,8 kali ditambah 1% dari jaraknya 75. Kemudian tinggi titik 4 adalah 260,8 ditambah 1% kali jaraknya 100. Sehingga ini adalah tinggi titik 0, tinggi titik 1, tinggi titik 2, tinggi titik 3, dan tinggi titik 4. Itu tinggi lerengnya. Jadi kalau kita gambarkan tinggi lerengnya, ini tinggi titik 1, tinggi titik 2, tinggi titik 3, tinggi titik 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kemudian ini baru C plus BX-nya atau elevasi T plus BX. Maka AX kuadratnya itu sebagai apa? AX kuadratnya itu adalah biasa kita sebut dengan koreksi lereng. Ya. Harga AX kuadrat sama dengan harga A, koefisien yang harus dicari terlebih dahulu. Tadi sudah kita cari koefisien A-nya adalah G2 min G1 dikali 2LV atau G2 min G1 di G2 min G1 dibagi 2LV atau G2 min G1 dibagi 200 LV, ya. Maka koreksi lereng untuk E adalah AX kuadrat. A-nya adalah G2 min G1 4 min 1 karena saya ambilnya adalah di sini per 100-nya di bawah, ya. Maka 4 min 1 dibagi 200 dikali LV tadi jaraknya adalah 100, ya. Maka 3 per 20.000 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 4 A-nya. Maka untuk mencari AX kuadrat, tadi rumusnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. AX kuadrat X-nya setiap jarak berapa? Di soal kan mintanya setiap jarak 25 meter. Maka kita masukkan per 25 meter. AX kuadrat A-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 4 X kuadrat. X-nya masukkan 25 sehingga didapat 0,094. X-nya dimasukkan 50 didapat 0,375. X-nya dimasukkan 75 didapatkan 0,844. X-nya dimasukkan 100 didapat 1,5 tingginya. Koreksinya, maaf. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam tabel pada titik 0 T, jaraknya 0, tinggi lerengnya 260,8, koreksi lerengnya adalah 0 karena X-nya masih 0, ya. Kemudian tinggi kelengkungan itu adalah T di TBX atau C plus BX, ya, ditambah dengan AX kuadrat sama 260,8. Kemudian tinggi titik yang stationing satunya setiap 25 meter, 25 meter pertama ini adalah 261,5 TBX-nya, ditambah koreksinya 0,094 sehingga tinggi lereng ditambah koreksi lereng adalah ini, dan seterusnya, ya. Sehingga untuk mengecek hitungan kita benar atau salah, kita bisa lihat perhitungan menggunakan rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C itu harus sama dengan kita menghitung berapa tinggi lereng di sini. Di awal dan di akhir. Di awal kita dapat tinggi awal 260,8, di akhir kita dapat 263,3.
Ya, kita bisa cek di sini sama 260,8, ini di akhir 263,3. Maka perhitungan kita ini sudah benar. Jadi kalau antara perhitungan di langkah 1 ini dengan langkah terakhir di sini kita salah, maka perhitungan kita perlu dicek lagi. Itu karena tinggi Y di T1 ini tidak mungkin beda. Kemudian untuk pematokan elevasi di lapangan seperti ini. Jadi misalnya ini adalah titik 1, titik 2, titik 3 ya, per 25 cm misalnya. Kalau di sini per 50 meter ya. Per 50 itu berapa? Nanti elevasinya setiap titik 0 elevasi sekian ditandai. Titik 50 elevasi sekian dan seterusnya.